yang berjudul Ucap Syukur dan Puji Wa. Ucap syukur dan puji Wa dengan sembahyang dan doa, dan muliakan nama-Nya, masukkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Iya adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengawali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa pembukaan. Untuk itu, dengan kasih Kristus, kakak mengundang adik kelas anak dari kelompok 3 untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lindungi kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Iya, terima kasih buat adik yang telah membawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan memuji Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lebih bersemangat lagi. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan dengan 2 lagu berturut-turut. Yang pertama, Kerja Buat Tuhan Selalu Manise, dan yang kedua, Roti dan Mentega. Dipersilakan duduk kembali, dan kini tiba saatnya kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu duduk yang manis, ambil Alkitabnya, dan kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Caroline Mual. Kepada kakak dipersilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Harus tetap semangat, kita di hari Minggu mau datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, Minggu pagi ini kita masuk dalam Minggu merayakan Minggu-Minggu Sengsara. Ya adik-adik, kita akan menjelang masa Paskah. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama mendengarkan
surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami, anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami semangat untuk mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mau bercerita kepada kami, supaya kami mengerti. Dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memperlakukan firman ini. Jauhkan kami dari yang jahat Tuhan, ampuni kami akan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ya, adik-adik, jadi dari pembacaan kita minggu pagi ini, kita mau belajar bagaimana kita harus saling melayani. Adik-adik tahu apa itu melayani? Melayani berarti kita mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Kalau di rumah misalnya, kalau bangun pagi, siapa yang bikin sarapan? Pasti mama ya. Mama yang bikin makan, bikin minum. Itu artinya mama mau melayani kita seisi rumah supaya bisa makan dan minum. Nah, dari bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus didatangi oleh 2 orang murid. Mereka minta, mereka mau duduk di samping kiri dan samping kanan, adik-adik. Kalau duduk di samping kiri dan samping kanan itu berarti mereka mau jadi orang yang berkuasa. Kalau orang berkuasa mau kerja repot-repot nggak? Pasti nggak mau ya. Dia mau duduk kayak bos gitu ya. Tidak ya adik-adik anak-anak sekolah minggu tidak begitu ya. Pasti kalau bangun pagi mau melayani, mau siapkan makan, siapkan minum, siapkan alat-alat sekolah, bantu adik, bantu kakak. Nah, Tuhan Yesus ketika murid-muridnya minta duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan, Tuhan Yesus bilang, "Kamu tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Karena mereka pikir mau jadi bos,
Tuhan Yesus mau jadi pemimpin. Tapi Tuhan Yesus ajar kita, jadi pemimpin itu sama dengan jadi pelayan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang lebih dulu mengajarkan kepada kita untuk melayani sesama. Ketika murid-murid mau makan dengan Tuhan Yesus, pada mau makan Paskah, orang Yahudi itu kalau mau makan harus cuci kaki. Siapa yang mau bantu cuci kaki? Semua tidak mau pegang kaki orang kotor. Lagi kalau dari hujan becek, tidak mau. Semua duduk diam, tengok. Siapa yang mau basuh kaki ya? Tapi Tuhan Yesus kasih contoh. Tuhan Yesus sendiri yang buka baju, ikat pinggang, lalu mulai basuh kaki orang-orang semua. Semua murid-murid Tuhan Yesus basuh kaki. Tuhan Yesus kan pemimpin, tapi Tuhan Yesus mau membasuh kaki. Artinya Tuhan Yesus mau murid-muridnya juga saling melayani. Kalau adik di rumah lagi sakit, kakak mau melayani adik, bantu ambil adik punya minum, kan nggak bisa jalan, cuma tidur, bantu ambil minum, bantu suap makanan, itu namanya melayani. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau mau jadi orang yang hebat, harus terlebih dahulu jadi pelayan. Jadi mau kan menjadi pelayan? Menjadi pelayannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bawa kita ada dengan mama, dengan bapak, adik, kakak, orang-orang di seisi rumah, teman-teman di sekolah minggu, semua untuk kita saling melayani ya adik-adik ya. Saling membantu, saling menolong, mau bekerja lebih dulu. Misalnya nih, kita punya kelas sekolah minggu lagi kotor nih, karena kemarin mereka lagi kerja, banyak kertas-kertas berserakan, ada yang makan gula-gula, buang sembarang. Siapa yang mau bersihkan? Ya pasti kita sendiri yang mengotori, kita sendiri yang mau membersihkan. Siapa yang mau duluan bersihkan? Agus, harus duluan ya anak sekolah minggu. Kakak, saya yang membersihkan. Kenapa? Karena saya mau jadi seperti Tuhan Yesus, mau melayani orang. Kalau ruangannya bersih, rapi, senang kan lihatnya? Kalau misalnya kita habis makan di rumah, mama bilang, siapa yang bantu cuci piring? Saya tidak mau Padahal yang bikin kotor piring siapa? Kita sendiri kan? Yesus mau juga. Kalau kita sudah selesai makan, kita yang duluan, anak Tuhan. Mama, nanti saya yang cuci piring, karena saya mau menjadi pelayan Tuhan Yesus. Gitu ya adik-adik ya. Adik-adik ingat, jangan mau cari tempat yang hebat, terhormat di depan. Kita di depan supaya semua orang lihat. Kalau saya bagi gula-gula pada teman, supaya orang-orang tahu, saya lagi bagi gula-gula sama teman. Tidak. Tuhan Yesus mau kita saling melayani. Adik-adik ingat ya. Tuhan Yesus bilang, duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri bukan urusan kita. Kalau kita melayani, Tuhan Yesus angkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita akan menjadi orang yang hebat karena kita mau melayani sesama kita. Jadi ingat ya adik-adik, kalau di rumah harus lebih dulu nih, saya mau melayani. Kalau bapak pulang kantor, bapak bawa barang berat, mama pulang pasar bawa barang berat. Siapa yang mau bantu mama? Saya ya. Bantu mama angkat keranjang, bantu bapak pegang bapak punya tas. Itu sama dengan kita melayani. Kalau kita melayani berarti kita yang bekerja untuk orang lain. Kalau orang lain bekerja buat kita, itu namanya kita jadi bos. Tapi Tuhan Yesus mau kita menjadi anak yang mau merendahkan diri, mau melayani sesama, menjadi orang yang paling pertama melayani orang lain. Seperti dokter di rumah sakit, suster, mereka untuk melayani orang, siapa saja yang sakit datang, mereka bantu. Ya, di pasar mama-mama berjualan, bantu orang-orang, mama mau beli apa. Ada tukang-tukang yang datang mau bantu. Itu namanya kita melayani. Anak sekolah minggu harus menjadi anak yang pertama yang mau melayani dengan hati yang tulus, tidak bersungut-sungut. Tadi saya yang cuci piring, kamu bikin kotor, saya yang sapu. Tidak ya. Karena seperti Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk melayani kita.
kita semua. Supaya apa? Kita semua selamat dan kita nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk di mana? Masuk di surga. Ya adik-adik ya, ingat ya, saya mau menjadi pelayan Tuhan Yesus. Oke? Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih kepada Kakak Karolin Mual yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak senantiasa. Iya adik-adik, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan bersama-sama kumpulkan uang persembahan. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, mari kita angkat kidung pujian yang berkata, melayani, melayani lebih sungguh. Ya adik-adik, kini tiba saatnya kita akan berdoa buat persembahan yang sudah tadi kita kumpulkan dan sekaligus doa syafaat. Untuk itu kakak minta kesediaan dari adik kelas remaja kelompok 3 untuk membawa kita dalam doa. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan dan syafaat. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan mengampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada adik yang telah membawa kita dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kini tiba saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Untuk itu, kakak mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu dalam sikap berdoa. Bapa, terima kasih. Sebelum itu, mari kita
menyanyi lagu Selesai Sekolah Minggu.